Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita masuk ke tema 3, yaitu tokoh dan penemuan, dengan materi yang sudah tidak asing lagi sepertinya, yaitu teks eksplanasi. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu dan jangan lupa dicatat hal-hal yang pentingnya untuk bahan belajar kalian. Oke? Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa terjadi. Contohnya, teks eksplanasi tentang banjir. Nah, banjir tersebut menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Yang terjadinya adalah terjadi banjir. Bagaimana banjir itu? Kemudian yang kedua, sebab akibat terjadinya suatu kejadian banjir tersebut. Sebabnya apa, akibatnya apa. Ciri-ciri teks eksplanasi. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urut sebab akibat, serta juga interpretasi atau masuknya unsur serapan ke dalam bahasa lain. Contohnya, dalam teks eksplanasi biasanya diawali dalam paragraf pernyataan umum. Kemudian disusul dengan paragraf berikutnya menjelaskan tentang urutan sebab akibat. Dan yang terakhir, interpretasi atau penutup kesimpulan. Ciri berikutnya yaitu informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta, bukan karangan. Informasi faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, seperti contohnya science. Lanjut ke ciri berikutnya. Ciri teks eksplanasi berikutnya adalah sifatnya itu informatif atau memberikan informasi atau bersifat menerangkan, serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen itu kan karangan dan tujuannya itu agar orang tertarik, ya kan, agar orang mempercayai teks tersebut. Berbeda dengan teks eksplanasi ini. Teks ini bersifat informasi, memberikan informasi tapi tidak mengusahakan untuk pembaca agar percaya atau tertarik. Hanya sekedar memberikan informasi saja. Ciri lainnya memiliki atau menggunakan penandaan urut. Contohnya ada kata-kata pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan kata pertama berikutnya terakhir. Dan ciri yang terakhir adalah adanya artikel pendukung. Contoh seperti teks eksplanasi sosial beserta strukturnya juga dilampirkan. Itulah ciri-ciri teks dari teks eksplanasi. Baiklah anak-anakku, Ibu akan menjelaskan ciri yang pertama tadi, struktur dari teks eksplanasi. Pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pada teks eksplanasi itu terdapat urutan-urutan. Yang pertama diawali dengan pernyataan umum. Berisikan pernyataan umum atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Kemudian urutan berikutnya biasanya itu membahas sebab akibat. Berisi mengenai atau tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Dan yang terakhir yaitu
interpretasi biasanya berisi tentang mengenai kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Itulah urutan dari teks eksplanasi. Jadi urutannya ada 3, pernyataan umum di awal, kemudian urutan sebab akibat, dan terakhir interpretasi. Berikut adalah contoh teks eksplanasi dengan judul teks Pelangi. Simak baik-baik ya. Bagian dari pernyataan umum atau pembukaan teks pelangi. Contohnya, pelangi, bahasa Inggrisnya rainbow, merupakan suatu peristiwa optik atau meteorologi berwujud cahaya yang bermacam-macam warna paralel satu dengan yang lain di langit atau juga media yang lain. Pada saat terjadi hujan ringan di langit, terlihat pelangi itu seperti bercahaya, yang mana cahaya tersebut menuju cakrawala. Selain dari itu, di sekitar air terjun kita juga dapat melihat pelangi yang indah. Ini adalah bagian pembuka atau pernyataan umum di mana membahas tentang pelangi atau asal muasal terjadinya pelangi. Lanjut kita ke bagian kedua, yaitu bagian sebab akibat. Bagian kedua itu disebut juga sebab akibat atau deret penjelas yang berisi tentang isi dari teks tersebut. Contohnya pada teks pelangi, bagian isi. Terciptanya pelangi di cakrawala itu melalui 4 siklus. Di antaranya yaitu pembiasan sinar matahari. Sebab terjadinya pelangi itu disebabkan terjadinya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang setelah itu dibelokkan menuju ke arah lain dari satu medium menuju ke medium yang lain oleh tetesan air yang terdapat di atmosfer. Setelah itu, tetesan air tersebut dilewati oleh sinar matahari. Pada saat tetesan air tersebut dilewati oleh cahaya matahari, maka cahaya tersebut akan dibiaskan sehingga dapat menciptakan warna-warna indah yang terpisah dengan secara sendiri-sendiri. Pembelokan cahaya masing-masing dari tiap-tiap warna pelangi tersebut akan dibelokkan dengan sudut yang berbeda, sehingga dari pembelokan cahaya itu bisa menghasilkan warna-warni yang memukau pada pelangi. Terciptanya warna pelangi, warna ungu itu warna yang pertama kali dibelokkan, sementara warna merah merupakan warna yang terakhir dibelokkan. Setelah itu disusul dengan aneka warna pelangi yang lain, seperti pada warna kuning, jingga, hijau, biru, serta juga nila. Dari fenomena tersebut, makanya kita dapat mengamati warna pelangi yang lengkap disebabkan karena adanya geometri optik pada saat proses penguraian warna. Ini halnya yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa di ciri-ciri teks eksplanasi itu terdapat urutan atau penanda urutan seperti yang pertama, kedua, ketiga. Ini maksudnya adalah menjelaskan proses terjadinya. Nah, contoh teks ini berarti menjelaskan proses terjadinya terciptanya pelangi atau bagaimana terjadinya pelangi. Jadi Ibu ulang kembali bahwa di urutan pertama sebelumnya itu tentang pembukaan, ya. Kenapa berisi tentang apa itu pelangi gitu. Penjelasan di awal dari pelangi. Nah, berikutnya urutan kedua itu deret penjelas berisi tentang proses terjadinya dari pelangi. Nah, sekarang ketiga, penutup atau interpretasi nama lainnya.
Di saat hujan ringan bersamaan dengan munculnya sinar matahari, itu kita dapat melihat fenomena pelangi. Namun haruslah dari arah yang berlawanan dengan kita. Keberadaan kita itu harus ada di antara tetesan air serta matahari, yang mana posisi matahari berada itu di belakang kita. Pusat busur pelangi serta juga mata kita harus berada pada satu garis lurus. Nah, ini adalah paragraf terakhir, kesimpulan dari teks pelangi ini. Oh ya, jadi yang ketiga penutup itu nama lainnya interpretasi, berisi tentang kesimpulan dari teks yang kita bahas. Sekian penjelasan dari Ibu tentang materi teks eksplanasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.